سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والنهى وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم وعيد ويوم السرور ويوم بهجة وهبور. عظم الله قدره وشرفه وعلى في الأيام ذكره وشرفه. هذا يوم ابتلى إبراهيم خليل ممن أبره بيت من إسماعيل. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, bukan hanya diucapkan di lisan saja, namun juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan yang ramai maupun di lingkungan yang sepi. Dengan takwa kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini, mimbar akan menjelaskan tentang sebab-sebab hidup dan matinya hati. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya hati yang hidup, hati yang bersinar merupakan kunci utama segala kebahagiaan. Sebaliknya hati yang mati, hati yang gelap merupakan sumber kejahatan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasad kulluhu wa idza fasadat kulluhu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada sepotong daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik, dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan menjadi rusak. Dan itu adalah qalbun atau hati. Dalam ungkapan hadis tadi ada anjuran agar kita menjaga dan memeliharanya, karena hati merupakan sumber kebahagiaan manusia atau sumber kebinasaan. Menjaga hati dari segala sesuatu yang mengotorinya, yang mengakibatkan hati kita menjadi keras, menjadi kaku seperti batu. Dari ulama tabi'in pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya kuperkenankan, niscaya kuperkabulkan. Mereka berkata, sesungguhnya kami berdoa kepadamu ya Allah, tetapi ia tidak mengakui atau tidak mengabulkannya. Beliau menjawab, karena hati kalian telah mati karena 10 perkara. Yang pertama, kalian mengenal Allah, beriman kepada Allah, akan tetapi kalian tidak menunaikan, tidak mengerjakan, tidak mengamalkan, tidak menghiraukan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalian membaca Al-Quran tetapi tidak mengenalinya atau mengamalkannya. Yang ketiga, kalian mengaku memusuhi syaitan tetapi kalian menurutinya, mengikutinya langkah-langkahnya. Yang keempat, kalian mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya. Yang nomor 5, kalian mengaku cinta surga,
tetapi kalian tidak berbuat untuknya. Yang keenam, kalian mengaku takut kepada neraka, akan tetapi kalian tidak berhenti untuk berbuat dosa. Yang ketujuh, kalian mengaku bahwa kematian itu adalah hak, adalah nyata, akan tetapi kalian tidak bersiap diri menghadapinya. Yang delapan, kalian sibuk mencari aib orang lain, tetapi kalian tidak menghiraukan aib-aib diri kalian sendiri. Yang nomor 9, kalian memakan rezeki Allah, tetapi kalian tidak mensyukurinya. Yang nomor 10, kalian mengubur orang mati, tetapi kalian tidak mengambil pelajaran darinya, tidak mengambil hikmahnya. Inilah 10 perkara yang dialami kebanyakan kaum Islam. 10 perkara menjadikan hati kita keras, hati kita mati, hati kita kaku, dan tidak merasakan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala ya'manu makrullahi illal qaumul khasirin. Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang merugi. Sesungguhnya kematian hati dan kelalaian hati akibat perbuatan dosa merupakan hukuman terbesar yang menimpa umat Islam. Karena setiap perbuatan dosa, pelakunya akan diberi hukuman di dunia sebelum hukuman di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, may ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Selain itu masih ada penyebab penyakit hati yang lainnya, bahkan mematikannya dan menghilangkan kesadarannya, yaitu memakan barang haram. Falamma azallahu qulubahum, maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah memalingkan hati mereka. Memakan makanan yang haram menyebabkan hati kita keras, pintu hati kita tertutup, menyebabkan malas beribadah. Sesungguhnya yang menyebabkan penyakit hati, bahkan kematiannya, adalah berpaling dari Allah untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling membaca Al-Quran, berpaling merenungkan Al-Quran, dan berpaling mengamalkan Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut asma Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman hati mereka, dan kepada Allah mereka bertakwakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya perbuatan dosa berdampak negatif, berdampak pengaruh buruk bagi hati, sedangkan bertaubat kembali ke jalan Allah adalah kewajiban kita. Dan Allah memerintahkan kita untuk bertaubat, dan Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bertaubat mendapatkan pahala dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha nasarabbakum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang semurni-murninya, dan mudah-mudahan Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Marilah kita senantiasa berusaha untuk menghidupkan, menerangi hati dengan membiasakan diri setiap waktu untuk bertaubat.
membiasakan membaca Al-Quranul Karim, lebih-lebih merenungkan, mengamalkan kandungan isi Al-Quranul Karim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan hari raya Idul Adha ini, bagi kita yang sama-sama bersimpuh menghadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia ini, tentu secara sopan sama-sama ingat seorang hamba Allah, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki kesanggupan berkorban. Begitu hebatnya, yaitu Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi yang mampu melewati berbagai macam ujian, cobaan berat, yang segala pengorbanannya itu semua demi cintanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah telah mencatat ketaatan, kepatuhan Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Nabi Ibrahim mengorbankan harta, jiwa dan raganya demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim meninggalkan kampung halamannya, diusir oleh rajanya karena menghancurkan patung dan berhala yang mereka sembah. Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup karena melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Ibrahim berkorban meninggalkan istri dan anaknya di padang tandus yang tak ada setetes air pun demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puncak ujian Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih putranya Ismail. Betapa hebatnya pengorbanan Nabi Ibrahim. Siapa orangnya yang sanggup menyakiti anaknya, membunuhnya, menyembelih dengan tangannya sendiri. Pada saat itu Ismail putra satu-satunya berparas tampan, lucu dan mempesona. Karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah itu dilaksanakan dengan tulus, dengan ikhlas. Orang-orang kafir dengan peristiwa itu menghina dan dengan sinis dan berkata, Ibrahim sudah gila, mau menyembelih anak sendiri. Nabi Ibrahim tak peduli dengan ejekan dan hinaan itu. Nabi Ibrahim sampaikan perintah itu kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam, yang dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail putra seorang nabi mendapat pendidikan akhlak mulia dari ayah yang soleh, maka Nabi Ismail tidak membantah tawaran ayahnya. Nabi Ismail menjawab, dijelaskan dalam kitab suci Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang, termasuk hadir yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni tilawatan minkum tilawah innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummati waj'al wa min ahli syafaati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira fasubhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi mu'idil a'yadil karimil jawad la ya'zubu an ilmi mithqala dzarratin mimma dar'a wa arada. Ahmaduhu hamda 'abdin akhlasa lillah min samimil fuad wa ashkuruhu fa yashkuru tahlukun ni'am wa tastadu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadi ila sabilir rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barakil amjad amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adillata syirka wal musyrikin wa 'ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasraddin wa hdil man khadalal muslimin. Allahumma aslih syubanal muslimin wa nisa'ahum wa aslih jami' ulati umurihim. Allahumma ij'al baldatana hadil baldatan aminatan mutmainnah tajri fi ahkam Allah wa sunnati rasulih wa sa'il budanil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shif 'anna al-ghala wal bala wal waba waz zina wal riba wal baghya wasyada'id wal mihan وسؤالنا فتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. آخر كلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Niki nyuwun pangapunten biasanya kan niki langsung tahlilan nggih. Nggih niki tahlilan terus langsung mawon tahlilan.